Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa bulan Agustus ini adalah bulan diperingatinya kemerdekaan Republik Indonesia. Pertanyaannya, apakah kita sudah merdeka, Bapak Ibu sekalian? Karena kemerdekaan yang hakiki itu adalah manakala ada di dalam hati kita keyakinan akan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teringat dengan perkataan Rif'i bin Amir ketika diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ke negeri Persia. Maka pada saat itu orang-orang Persia bertanya kepada Rif'i bin Amir, untuk apa kalian datang ke negeri Persia ini? Maka Rif'i bin Amir menyampaikan, aku diutus untuk membebaskan manusia min ibadatil ibad ila ibadati rabbih, dari menyembah manusia menuju menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sering merasakan ketidakbahagiaan di dalam hati kita, maka bisa dipastikan itu semuanya boleh jadi karena adanya ilah selain Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati kita, Bapak Ibu sekalian. Apa itu ilah? Ilah itu adalah sesuatu yang mendominasi di dalam hati kita siang malam. Setiap waktu tidak mau jauh darinya. Kita ingin selalu dekat dengannya, khawatir, takut kalau seandainya kita jauh darinya. Kita mau berkorban apapun deminya. Itu ilah. Kalau seandainya ilahnya di dalam hatinya, yang mendominasi di dalam hatinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bisa dipastikan dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Tapi kalau seandainya ilah di dalam hatinya, yang mendominasi hatinya itu bukan Allah, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, atau hanya penilaian orang lain, maka bisa dipastikan tidak ada kebahagiaan yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya siapapun di antara kita yang ingin merdeka, yang ingin bahagia di dalam kehidupan kita, termasuk di dalam lingkungan kita bekerja, maka tiada lain adalah harus menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang wajib kita sembah. Maka siapapun yang memiliki hati yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu sekalian, baik dalam kehidupannya atau di dalam lingkungan kerjanya, maka yang pertama dia akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap kondisi apapun. Kita tahu bahwa syukur itu adalah yang pertama diartikan kita yakin bahwa apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita rasakan, itu semuanya adalah pemberian datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya di dalam hati kita yakin bahwa apapun yang kita dapatkan itu semuanya adalah datang daripada Allah, maka kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dua contoh orang yang syukur terhadap nikmat Allah dan orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Yang pertama, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah contohkan seperti Nabi Sulaiman, Bapak Ibu sekalian. Nabi Sulaiman punya harta kekayaan yang luar biasa. Istananya megah, bahkan pasukannya bukan hanya sekedar dari manusia saja, tapi juga pasukannya dari jin, Bapak Ibu sekalian. Ketika ditanyakan kepada Nabi Sulaiman, dari mana semuanya ini engkau dapatkan? Maka Nabi Sulaiman menjawab, Bapak Ibu sekalian, hadza min fadli rabbi, ini semuanya adalah karunia yang diberikan oleh Tuhanku kepadaku. Nah, ini ciri orang yang bersyukur, Pak. Jadi meyakini bahwa apapun yang kita dapatkan itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang kufur terhadap nikmat Allah, Allah contohkan seperti halnya Qarun.
Korun hartanya banyak Bapak Ibu sekalian. Cek bahasa Sunda nama upluk aplak. Brok di juru, brok di panto, ngalayah di tengah imah Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Seusehan, Pak. Banyak hartanya. Ketika ditanyakan kepada Korun, Bapak Ibu sekalian, apa jawabnya? Dari mana semuanya ini kau dapatkan? Maka Korun menjawab, hadza min ilmin indi. Ini semuanya adalah karena kecerdasan, kepintaran yang aku miliki, sehingga aku bisa mengumpulkan harta segini banyaknya. Jadi Korun itu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah dia bisa mengumpulkan harta yang banyak itu hanya karena berdasarkan kepintaran, kecerdasan yang ia miliki saja, tapi Allahnya tidak ada di dalam hatinya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini orang yang kufur terhadap nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang terjadi? Karena kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah tenggelamkan Korun beserta harta-hartanya. Sehingga kadang sering ada muncul istilah harta Korun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya ciri daripada orang yang bersyukur itu adalah manakala dia yakin bahwa semua yang ia dapatkan itu semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah hanya kepada Allah yang maha segalanya, yakinkan hati hanya kepadanya. Lagu siapa, Pak? Wallahu a'lam. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sehat sementara, sakit sementara, cantik sementara, tampan pun sementara. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Lagu siapa, Pak? Belum tahu juga. Siapa yang bersyukur, insya Allah Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan tambahan nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa orang yang bersyukur, maka nikmat ditambahkan. Siapa yang tidak bersyukur, maka nikmat dihilangkan. Kita nggak mau nikmat dihilangkan oleh Allah, maka syaratnya harus menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dalam pekerjaan pun demikian. Senantiasa apapun yang terjadi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan berbagai macam karunia-Nya kepada kita semuanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua, jadi orang yang hatinya memiliki yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selain daripada bersyukur, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa itu adalah imtitsalu awamirillah wajtanibu nawahihi, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu yang dimaksud dengan takwa Bapak Ibu sekalian. Kama qala pasaungu, menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doaku. Nah, Bapak Ibu memang periodenya pasaungu. Itu yang dinamakan dengan
takwa Bapak Ibu sekalian, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kalau seandainya hatinya dipenuhi, didominasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu bahwasanya pekerjaan adalah bagian daripada wa'adail amanah, menunaikan amanah. Maka Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu sekalian. Jadi kalau seandainya kita sudah berjanji Bapak Ibu sekalian, maka penuhilah janji-janjinya tersebut. Jadi kalau seandainya kita memang betul yakin kepada Allah, maka kita akan melaksanakan pekerjaan yang menjadi bagian daripada amal ibadah ini dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, orang yang memiliki hati yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan senantiasa mengedepankan wa ta'awanu 'alal birri, senantiasa saling menolong kepada kebaikan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan tidak akan pernah tolong menolong kepada dosa dan kemaksiatan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau seandainya memiliki hati yang yakin saja dalam lingkungan pekerjaan, maka insya Allah satu sama lain akan saling memberikan nasihat, satu sama lain akan saling memberikan bantuan, pertolongan Bapak Ibu sekalian. Dan kita tahu wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong hambanya selagi hambanya menolong saudaranya. Ada ungkapan begini Bapak Ibu sekalian, kita menolong orang lain tidak ada jaminan bahwa orang lain juga bisa menolong kita. Benar Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya niatnya karena manusia, di sanalah letak kekecewaannya. Karena kita nolong orang lain supaya dapat penilaian orang lain, supaya orang lain juga membalas apa yang kita sudah lakukan. Tapi kan nggak begitu. Kita nolong orang lain itu bukan supaya orang lain nolong ke kita lagi, bukan. Kita nolong orang lain Bapak Ibu sekalian, kita bantu orang lain karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Benar, tidak ada jaminan orang lain menolong kita lagi, tapi ada jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah disediakan pahala berlimpah, ada peluang Allah memberikan maghfirah, ampunan kepada kita semuanya, bahkan ada juga peluang kita semuanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, apalagi dalam lingkungan pekerjaan, dan kita tahu bahwa manakala pekerjaan itu adalah bagian daripada amal ibadah kepada Allah, maka mengedepankan saling tolong menolong, saling membantu di antara kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan julid menjerumuskan orang lain kepada kesalahan, dosa dan kemaksiatan. Gak suka satu sama lain, akhirnya saling merendahkan, saling menjatuhkan, sehingga muncul Bapak Ibu sekalian sifat takabur. Takabur itu batarul haq wa ghamtun nas, menolak kepada kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Kalau seandainya sudah muncul merendahkan orang lain, na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik, kalau seandainya kita memiliki sifat takabur, sifat yang sombong. Padahal dalam hadis qudsi disampaikan, sombong itu adalah selendangku. Siapa yang menggunakannya, siapa yang memakainya, maka aku lemparkan ke dalam api neraka jahanam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempatnya adalah senantiasa selalu bersabar dalam menghadapi setiap ujian apapun Bapak Ibu sekalian. Termasuk sabar di sini itu kepada 3 perkara. 1, sabar dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah. Sebab kalau tidak memiliki kesabaran Bapak Ibu sekalian, duduk di sini pengennya keluar aja, nggak mau berlama-lama kalau nggak memiliki sifat sabar. Sholat kalau nggak punya sifat sabar, pengennya buru-buru aja, nggak menikmati kekhusyuan di dalam melaksanakan ibadah sholat itu sendiri Bapak Ibu sekalian. Tapi manakala memiliki sabar dalam ketaatan, maka insya Allah akan senantiasa mencoba ridho, bersabar dalam melakukan berbagai macam kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Kalau nggak punya kesabaran, pengennya ngegugu hawa nafsu saja, ngikutin hawa nafsu saja.
Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi setiap ujian. Dan orang yang kemudian merdeka bahagia itu al-jismu alal bala'i sabirun, yaitu yang manakala dia bersabar ketika dihadapkan dengan berbagai macam ujian, ketika dihadapkan dengan berbagai macam kesulitan. Manakala kemudian kita diberikan masalah oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi masalah itu adalah bagian daripada kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Dalam hadis disampaikan, idza ahaballahu 'abdan ibtalahu, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, ibtalahu, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya terlebih dahulu. Supaya apa? Liyasma'a tadarru'ah, supaya Allah mendengar rintihan doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita sedang diberikan berbagai macam karunia, harta yang banyak, kadang-kala kita nggak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ada segala sesuatunya bisa dicumponi, bisa terlaksana. Tapi manakala biasanya kita dihadapkan dengan masalah, nah baru kemudian kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza ahabballahu qauman, apabila Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya terlebih dahulu. Faman radiya falahu ridho, barang siapa yang ridho terhadap ketentuan Allah, maka Allah pun ridho kepadanya. Waman sakhita falahu sukhtu, barang siapa yang murka terhadap ketetapan Allah, barang siapa yang gak menerima dengan takdir yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dia murka kepada ketetapan Allah, maka Allah pun murka kepadanya. Bapak Ibu sekalian, kita ridho, kita sabar terhadap ujian kesulitan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Insya Allah keriduan itu, kesabaran itu akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya berbagai macam kesulitan, masalah, ujian, tidak ridho menghadapinya, bahkan murka terhadap ketetapan Allah ini, maka Allah juga murka. Artinya bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan, membantu kepada kita semuanya, sementara kita saja tidak ridho terhadap ketentuan, ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, manakala kemudian kita memiliki hati yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah satu-satunya zat yang wajib disembah, bahwa Allah lah satu-satunya tujuan kita semuanya hidup di dunia, bahkan nanti di akhirat kelak, maka insya Allah, maka sesungguhnya kita sudah dalam kondisi merdeka, kita ada di dalam kebahagiaan insya Allah, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Walaupun di dunia ini kita menghadapi berbagai macam kondisi, maka inilah yang kemudian didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Setiap kali dihadapkan dengan berbagai macam ujian, kita bersabar, maka insya Allah sabarnya bisa menjadi amal soleh. Kalau seandainya kita dihadapkan dengan berbagai macam karunia, kita bersyukur, kita tidak sombong, kita tidak merendahkan orang lain, maka syukurnya inilah yang bisa menjadi jalan Allah memberikan pahalanya kepada kita semuanya. Insya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi jalan kita semuanya untuk senantiasa terus bersemangat dalam menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang wajib disembah, satu-satunya tujuan kita semuanya. Karena tujuan kita nggak ada yang lain ya Bapak Ibu sekalian, ingin mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Dan kebahagiaan itu nggak bisa didapatkan kecuali dengan yakin kepada Allah dan melaksanakan amal soleh. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-97, man amila sholihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan, ini rumusnya Bapak Ibu sekalian, manakala kita ingin mendapatkan kebahagiaan, fahuwa mu'min. Tapi amal soleh itu diikat dengan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah terhadap janji dan jaminan yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan. Jadi kalau ingin bahagia, amal soleh nggak cukup melaksanakan itu saja, tapi harus diikat dengan
keimanan, keyakinan kita kepada Allah. Banyak orang yang melakukan amal soleh, Pak, hadir di majelis ilmu seperti ini, tapi nggak ada bahagia-bahagianya, biasa-biasa saja. Ada orang yang melaksanakan sholat, Bu, tapi nggak merasakan kebahagiaan sedikit pun. Boleh jadi bukan amal solehnya yang salah, dia melakukan amal soleh tapi tidak disertai, tidak diberangi dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap janji dan jaminan yang disampaikan oleh Allah. Setiap hadir di majelis ilmu ada magfirah, ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hadir di majelis ilmu seperti ini akan ada peluang doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagai macam amal pahala. Harusnya sih ini menjadi motivasi kepada kita semuanya dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah. Ya Allah, ada peluang. Kita sadar kita sering terus melakukan dosa dan kemaksiatan, tapi aktivitas seperti ini adalah peluang untuk kita semuanya bisa mendapatkan maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak melakukan amal ibadah, berarti kalau orang tidak melakukan amal ibadah, orang tidak melakukan amal soleh, yang terjadi adalah dia melakukan dosa dan kemaksiatan. Sebaliknya, manakala dia melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menjauhkan dirinya daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surat Toha, "Waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Waman, dan barang siapa, a'rada, yang berpaling an dzikri, daripada peringatanku. Imam Ibnu Katsir menjelaskan an dzikri ay bimana amr wa ma'anzalallahu ala rasul. Barang siapa yang berpaling dari perintahku, berpaling dari apa yang telah aku turunkan, aku perintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dampaknya Bapak Ibu sekalian, fa innalahu ma'isyatan dongka, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit itu apa maksudnya? Dijelaskan oleh para ulama, wala tumanina, tapi tidak akan ada ketenangan di dalam kehidupannya sekalipun berlimpah ruah harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bangkitkan dalam keadaan buta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat. Allah jadikan akhir hayat yang husnul khotimah. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya, baik dalam kehidupan kita ataupun dalam lingkungan pekerjaan.